Dia Wijaya, atau yang lebih dikenal sebagai Raden Wijaya, merupakan salah satu figur yang mengukir jejak penting dalam sejarah Kediri Singhasari Majapahit. Meskipun asal-usulnya masih menjadi tanda tanya bagi sebagian, para sejarawan sepakat bahwa Raden Wijaya adalah keturunan langsung dari Ken Arok Ken Dedes, tokoh-tokoh berpengaruh pada masa itu. Dalam kitab Pararaton, Raden Wijaya disebut sebagai pendiri Majapahit, sebuah fakta yang tertuang pula dalam Kakimpoi Nagara Kertagama, 1365, yang mencantumkan nama Dyah Wijaya. Nama yang lebih lengkap, Nararya Sanggrama Wijaya, juga terdapat dalam Prasasti Kudadu, 1294. Meskipun ada klaim di Wikipedia yang menyebutkan Raden Wijaya berasal dari Sunda, namun klaim tersebut mendapat penolakan dari sebagian besar sejarawan. Di sisi lain, Babat Tanah Jawi menyebut Jaka Sesuruh sebagai pendiri Majapahit, beserta dengan naskah turunannya seperti Babat Majapahit dan Serat Pranitiradya. Namun, naskah-naskah tersebut ditulis berabad-abad setelah kejatuhan Majapahit, sehingga isinya cenderung bersifat legendaris dan tidak sepenuhnya mengikuti fakta sejarah. Meskipun ada upaya untuk mengaitkan Babat Tanah Jawi dengan Pararaton, klaim bahwa Jaka Sesuruh adalah nama lain dari Raden Wijaya masih belum didukung oleh bukti konkret. Tidak ada prasasti atau Kakimpoi peninggalan Majapahit yang menyebutkan Jaka Sesuruh sebagai nama lain dari Dyah Wijaya. Bahkan, pada masa Majapahit, penggunaan nama Jaka untuk laki-laki belum lazim. Kitab Pararaton sendiri tidak mencatat adanya tokoh dengan nama Jaka. Jadi, dari mana penulis Babat Tanah Jawi mengambil inspirasi untuk menciptakan nama Jaka Sesuruh sebagai pendiri Majapahit? Pertanyaan ini masih menjadi misteri yang belum terpecahkan secara pasti. Dalam kisah yang dipenuhi intrik dan kepahlawanan, Raden Wijaya, atau yang lebih dikenal dengan Dyah Wijaya, menorehkan jejaknya sebagai tokoh yang tak terlupakan dalam sejarah Indonesia. Menurut Kakimpoi Nagara Kertagama, Dyah Wijaya adalah putra Dyah Lembutal, atau cucu dari Bataran Narasinghamurti dari Kerajaan Tumapel. Pada tahun 1292, Kedaton Singhasari, ibu kota Tumapel, dikejutkan oleh serangan mendadak dari bawahannya sendiri, Jaya Katwang, Raja Gelang-Gelang, Sri Kertanagara, Raja Tumapel, mengirim pasukan untuk menumpas pemberontakan tersebut, dipimpin oleh kedua menantunya, Dyah Wijaya dan Dyah Ardaraja. Namun, apa yang terjadi adalah sebuah perangkap, dengan pasukan Jaya Katwang menyerang Singhasari dari selatan. Akibatnya, Sri Kertanagara tewas dalam pemberontakan itu. Dyah Ardaraja, putra Sri Jaya Katwang, meninggalkan Dyah Wijaya untuk bergabung dengan ayahnya. Sementara Dyah Wijaya terpaksa melarikan diri dengan hanya 12 prajurit tersisa. Dengan tekad yang kuat, ia menyeberang ke Madura untuk meminta bantuan dari banyak wait, Adipati Songenep yang juga dikenal sebagai Arya Wiraraja. Perjalanan heroik Dyah Wijaya tercatat dalam Prasasti Kudadu tahun 1294. Banyak wait memberikan jaminan kepadanya, dan Dyah Wijaya berhasil memperoleh kesepakatan dengan Sri Jaya Katwang, pura-pura menyerah. Kemudian, ia mendapatkan tanah di hutan tarik yang kemudian menjadi permukiman bernama Majapahit. Pada tahun 1293, pasukan dinasti Yuan yang dipimpin oleh Sibi, Yimis, dan Gao Xing datang dengan maksud menaklukkan Sri Kertanagara agar tunduk kepada dinasti Yuan. Dyah Wijaya memanfaatkan kedatangan mereka dengan mengaku sebagai ahli waris Sri Kertanagara, dan setuju untuk tunduk kepada Kaisar Sizu dengan syarat bantuan untuk merdeka dari Sri Jaya Katwang. Dyah Wijaya dan pasukan dinasti Yuan bersatu untuk menyerang kota Daha dan berhasil mengalahkan Sri Jaya Katwang. Namun, Dyah Wijaya mengubah rencana dengan menyerang pasukan asing dari belakang, memaksa mereka mundur ke Tiongkok setelah kehilangan banyak prajurit. Majapahit pun merdeka, dengan Dyah Wijaya sebagai raja pertama, bergelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Sesuai kesepakatan, ia memberikan separuh wilayah kerajaan kepada banyak wait, yang telah berjasa besar dalam pendirian kerajaan Majapahit. Dengan kisah kepahlawanan dan diplomasi yang penuh intrik, Raden Wijaya mengukir namanya sebagai pendiri kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan yang akan menjadi salah satu kekuatan besar di Nusantara pada masa itu. Dalam legenda yang kaya akan misteri dan keajaiban, cerita berdirinya Majapahit memikat hati dengan intriknya yang menegangkan. Menurut sumber dari Babat Tanah Jawi dan naskah-naskah turunannya, kisah ini diawali oleh Sri Pamekas, Raja Pajajaran, yang memiliki dua putra, Arya Bangah, Raja Galuh, dan Raden Sesuruh, putra mahkota Pajajaran.
Ketika seorang petapa bernama Ki Ajar Cepaka diuji oleh Sri Pamekas, keajaiban pun terjadi. Ketika salah satu selirnya didandani seperti wanita hamil, Ki Ajar Cepaka memprediksi bahwa bayinya akan berjenis kelamin laki-laki. Sri Pamekas merasa dipermainkan dan menghukum mati Ki Ajar Cepaka. Namun, para ahli nujum meramalkan bahwa bayi itu akan menjadi penyebab kehancuran raja. Usaha pembunuhan terhadap bayi tersebut selalu gagal, dan akhirnya, bayi itu ditemukan oleh Ki Buyut Kerawang, seorang pencari ikan. Bayi itu tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan diberi nama Siyung Wanara setelah peristiwa yang mengubah hidupnya di tengah hutan. Siyung Wanara, kemudian dikenal sebagai Banyak Wait, menunjukkan kehebatannya di Istana Pajajaran, bahkan diakui sebagai anak oleh Sri Pamekas. Namun, dendam masih menyala dalam hatinya, dan ia membalaskan dendamnya dengan cara yang tragis. Mengunci Sri Pamekas dalam tempat tidur besi dan menenggelamkannya di Sungai Kerawang. Banyak Wait menandai awal dari konflik yang mematikan. Raden Susuruh, saudara tiri Banyak Wait, berusaha membalas kematian ayahnya dengan menyerangnya, tetapi kalah dan melarikan diri. Dalam pelariannya, Raden Susuruh bertemu dengan seorang petapa yang meramalkan masa depannya. Dia diminta mencari pohon maja berbuah satu yang rasanya pahit di timur. Setelah perjalanan yang panjang, Raden Susuruh menemukan pohon tersebut dan mendirikan pedukuhan yang diberi nama Majapahit. Namun, cerita ini tidak berakhir di situ. Ketika Arya Bangah, kakak Raden Susuruh, datang dengan laporan bahwa Banyak Wait telah merebut kerajaan Galuh, perseteruan antara saudara tiri pun mencapai puncaknya. Bersama-sama, mereka mengalahkan Banyak Wait dan Raden Susuruh naik tahta menjadi Raja Pajajaran, memindahkan pusat pemerintahannya ke Majapahit. Dalam cerita yang penuh intrik dan keajaiban, berdirinya Majapahit menjadi babak baru dalam sejarah Nusantara, ditandai dengan perjuangan, pengkhianatan, dan keajaiban yang melingkupi langkah-langkah para tokohnya. Babat Tanah Jawi, yang pertama kali ditulis pada tahun 1718 oleh Pangeran Adilangu II, seorang pujangga dari Keraton Kartasura, menawarkan salah satu versi yang paling menarik. Namun, kita harus memahami bahwa kisah ini disusun hampir 2 abad setelah runtuhnya Majapahit. Akibatnya, narasi dalam Babat Tanah Jawi seringkali bertentangan dengan sumber-sumber sejarah lainnya seperti Pararaton, Nagara Kertagama, dan Prasasti Kudadu. Dalam buku, Konsep Kekuasaan Raja Jawa, karya G. Mujanto, disebutkan bahwa tujuan penulisan Babat Tanah Jawi adalah untuk memperkuat legitimasi dinasti Mataram sebagai penguasa Tanah Jawa. Untuk mencapai itu, silsilah Raja-Raja Mataram disusun sedemikian rupa sehingga mereka dihubungkan secara keturunan dengan Majapahit, Pajajaran, Jenggala, Pengging, Kediri, bahkan dengan Pandawa dari Mahabharata. Namun, yang membuat cerita ini semakin menarik adalah bagaimana Babat Tanah Jawi dan karya turunannya merangkai legenda-legenda dari berbagai daerah di Jawa menjadi satu kesatuan yang mengalir. Legenda-legenda seperti Panji, Angling Dharma, Watu Gunung, dan Pakukuhan digabungkan dengan cerita-cerita dari Tatar Sunda, menciptakan landasan mitos yang kaya dan kompleks. Tetapi, di balik kemegahan cerita, tersembunyi fakta menarik bahwa beberapa nama tokoh dalam Babat Tanah Jawi sebenarnya berasal dari cerita tradisional Sunda. Siyung Wanara, Arya Bangah, dan Jaka Susuruh, yang telah kita kenal dalam cerita Babat Tanah Jawi, sebenarnya adalah versi dari tokoh-tokoh legenda Sunda seperti Ciung Wanara, Haryang Bangah, dan Jaka Susuruh. Hal ini menunjukkan bahwa penulis Babat Tanah Jawi tidak selalu mengikuti fakta sejarah secara tepat, tetapi mengambil inspirasi dari berbagai sumber cerita rakyat untuk melengkapi narasi mereka. Di tengah kaburnya sejarah, fantasi dan imajinasi menjadi penuntun yang kuat bagi penciptaan cerita-cerita yang abadi. Dalam kerumitan legenda dan sejarah, kita diingatkan bahwa kebenaran seringkali lebih aneh daripada fiksi. Meskipun demikian, cerita-cerita seperti Babat Tanah Jawi tetap memikat kita dengan keajaiban dan misteri yang terkandung di dalamnya.